National Series yang ke-29 oleh Jalan Tengah dan juga Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology. Selamat datang rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun rekan-rekan menyimak webinar National Series kali ini diberikan kesehatan ya. Perkenalkan, saya Jaziratu Sakina, biasa dipanggil Ika. Senang sekali pada pagi hari ini akan memandu jalannya webinar National Series. Kali ini webinarnya mengangkat tema yang spesial yang mana sangat-sangat dibutuhkan ya di era yang sekarang ini. Analisis data kesehatan harus dilakukan secara cepat, akurat, tapi juga harus terstandarisasi. Yaitu tema pada pagi hari ini adalah Digital Epidemiology and the Revolution on Genomic Epidemiology using EpiInfo. Tools EpiInfo ini sangat dibutuhkan ya rekan-rekan sekalian. Jadi nantinya pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dengan ahlinya yaitu Dr. Freddy Setiawan yang akan bersama-sama kita mengulik informasi tentang bagaimana sih EpiInfo itu. Oke. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Direktur PRCDB yaitu Dr. Arif Nur Muhammad Ansori. Kepada operator, kami persilahkan untuk menayangkan video sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat berkumpul secara daring dalam webinar nasional series ke-29 dengan tema Digital Epidemiology and the Revolution on Genomic Epidemiology using EpiInfo. Topik ini sangat penting di era transformasi teknologi kesehatan, di mana integrasi bioinformatika, epidemiologi digital, dan analisis genomik semakin menjadi fondasi dalam penanganan penyakit menular dan deteksi dini wabah. Ini kita berkesempatan langsung dengan Dr. Muhammad Freddy Setiawan dari Universitas Erlangga yang akan berbagi wawasan praktis dan aplikatif terkait pemanfaatan EpiInfo dalam analisis epidemiologi modern. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dari berbagai instansi di Indonesia, serta kepada tim penyelenggara tentunya dari Jalan Tengah dan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Muhammad Freddy Setiawan. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat dalam pengembangan keilmuan kita dan riset kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Direktur PRCDB atas sambutannya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, mungkin beberapa dari rekan-rekan sekalian di sini sudah banyak yang mengenal Jalan Tengah, namun ada juga yang pertama kali mengikuti webinar National Series dari Jalan Tengah ini. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Jalan Tengah. Operator boleh dibantu untuk share screen-nya. Rekan-rekan sekalian, seperti yang rekan-rekan tahu, jadi Jalan Tengah ini adalah sebuah platform profesional yang menyediakan berbagai layanan di bidang manuskrip ilmiah, riset bioinformatika, serta berbagai kebutuhan digital kreatif. Nah, beberapa layanan yang disediakan antara lain Scientific Manuscript Services, Bioinformatic Research and Analysis, dan juga berbagai digital creative services untuk desain konten dalam media sosial. Nah, selain berbagai layanan di bidang scientific research, Jalan Tengah ini juga mewadahi, memberikan kita ruang untuk berbagi ilmu dengan berbagai program seperti Masterclass Series, Webinar Series, hingga internasional dan juga nasional webinar yang bisa diikuti oleh berbagai peserta dari seluruh penjuru Indonesia ataupun penjuru dunia. Hingga saat ini, Jalan Tengah telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 klien dan berkolaborasi dengan berbagai institusi, komunitas riset, organisasi mahasiswa, dan juga lembaga akademik. Jalan Tengah juga memiliki banyak partners dari berbagai institusi yang bisa mendukung keberlangsungan program-program edukasi di Jalan Tengah dan juga PRCDB. Informasi lengkapnya
mengenai layanan dan juga berbagai program dari Jalan Tengah, rekan-rekan bisa cek langsung di Instagram Jalan Tengah ataupun melalui website Jalan Tengah website. Jadi kalau rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu di sini yang memiliki kegundahan atau ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai risetnya, bisa langsung saja kontak dan hubungi Jalan Tengah. Baiklah teman-teman, seperti yang kita tahu ya, hari ini kita akan membahas tentang EpiInfo, salah satu tools penting dalam epidemiologi digital. Hari ini akan ada pemateri kita. Saya izin menyapa terlebih dahulu Dr. Muhammad Fendi Setiawan. Selamat pagi Dr. Fendi, apa kabar hari ini dokter? Selamat pagi Kak Ika. Iya, alhamdulillah baik Kak Ika. Terima kasih sudah diundang hari ini. Ya, terima kasih dokter, selamat pagi. Alhamdulillah juga baik. Nah, rekan-rekan sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan CV terlebih dahulu. Jadi, rekan-rekan, Dr. Muhammad Fendi Setiawan atau yang akrab dipanggil Dr. Fendi ini merupakan dokter dalam bidang medical science. Dr. Fendi ini menempuh pendidikan mulai dari sarjana sampai dengan doktor di alma mater tercinta ya dokter di Universitas Airlangga. Sarjana sainsnya di bidang biologi, lalu menempuh pendidikan magister ilmu kedokteran tropis di FK UNER juga, dan juga menempuh pendidikan S3 atau pendidikan doktor di medical science di FK Universitas Airlangga juga. Nah, selama menjadi mahasiswa mulai dari sarjana, Dr. Fendi ini aktif menjadi assistant lecturer atau asisten dosen di berbagai mata kuliah di biologi Universitas Airlangga. Dan juga Dr. Fendi ini pernah menjadi research student di Niigata University di Jepang. Dan Dr. Fendi ini telah memiliki banyak sekali publikasi, baik itu scientific paper bereputasi nasional dan juga internasional. Dan juga Dr. Fendi pernah menerima International Award dari Australia, yaitu Second Prize of Quarry Life Award Australia 2018, dan juga Dr. Fendi ini merupakan awardee PMDSC Scholarship for Postgraduate Study Program dari Kemenristek Dikti. Dan tentunya masih banyak lagi yang kalau disebutkan achievement dan juga penghargaan dari Dr. Fendi ini tidak cukup dalam satu sesi ya. Baiklah, langsung saja. Untuk itu kita sambut dan kita persilahkan Dr. Fendi Setiawan untuk menyampaikan materi EpiInfo pada pagi hari ini. Untuk itu Dr. Fendi, saya persilahkan waktu dan layar. Ya, baik. Terima kasih Kak Ika atas sambutan yang diberikan dan pengenalan terkait perjalanan akademis saya dan juga penelitian yang telah saya lakukan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Terima kasih telah menghadiri webinar Jalan Tengah pada pagi hari ini. Saya Muhammad Fendi Setiawan selaku pemateri yang akan menyampaikan materi terkait integration of EpiInfo with the R software for genomic surveillance. Jadi tujuan saya menyampaikan materi ini yang pertama adalah untuk pengenalan terkait software EpiInfo, yang kedua terkait bagaimana cara integrasi data yang kita peroleh dari software EpiInfo dengan software visualisasinya akan kita gunakan nanti, yakni R software, untuk pemetaan dan surveillance berbasis genomik yang komprehensif, ya, sehingga nanti Bapak Ibu dan teman-teman di sini saya yakin berasal dari banyak dan berbagai kalangan dan background, ya. Jadi tidak perlu khawatir, saya akan menjelaskan dari dasar, kemudian analisis yang akan kita gunakan untuk tujuan surveillance. Juga baik, terima kasih Kak Ika atas waktunya. Saya akan mulai untuk sharing screen. Jadi sebentar, saya akan berbagi PPT. Baik, apakah sudah dapat terlihat Sudah Kak Ika? terlihat. Untuk PPT-nya, baik, terima kasih. Ya, jadi EpiInfo ini merupakan software yang berbasis
epidemiological data. Mayoritas yang menggunakan adalah para praktisi maupun students dari kesehatan masyarakat ya, maupun berbagai bidang kesehatan seperti medical doctor dan nursing. Namun saat saya mempelajari lebih lanjut terkait software EpiInfo ini, ternyata banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan di dalam pengerjaan data di dalam EpiInfo ini. Terutama bagaimana kita menggunakan data yang kita peroleh secara real time dari software EpiInfo ini untuk nantinya kita gunakan untuk keperluan seperti surveillance, kemudian contact tracing, kemudian pemetaan. Jadi banyak sekali bidang yang bisa terlibat di dalamnya, yakni seperti contohnya di bidang pertanian untuk melihat apakah ada begitu persebaran suatu anomali yang ada kaitannya dengan lokasi, mungkin kemudian di kehutanan atau di kesehatan veterinary medicine ya, di kesehatan hewan, sehingga kita tahu bahwa ternyata di berbagai daerah ini terdapat kesamaan suatu kasus atau suatu kejadian, tidak terkecuali penyakit, kemudian suatu perubahan ya, seperti suatu perubahan anomali yang seperti kita lihat sekarang banyak sekali, selain penyakit mungkin juga habit ya, kemudian mutasi. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail terkait genomic epidemiology using EpiInfo, terutama terkait mutation ya. Saat ini perubahan iklim, kemudian demografis, ekonomi mempengaruhi berbagai faktor di suatu organisme seperti kita manusia, kemudian hewan, tumbuhan pun mengalami perubahan. Sehingga untuk mempelajari pengaruh dari perubahan ini, kemudian untuk melakukan tracing atau surveillance dari sisi genomik, EpiInfo ini merupakan software yang memang cocok untuk digunakan karena sistem dari EpiInfo ini mengintegrasikan internet-based atau real-time web surveillance dan juga bisa diintegrasikan dengan mobile phone. Jadi misalkan teman-teman di sini punya handphone yang sudah terintegrasi dengan EpiInfo, maka data itu bisa diambil di mana saja. Dan nantinya tinggal kita collect data di satu form seperti Excel sheet atau tabular data yang lainnya, sehingga kita akan olah analisis lebih lanjut dan kita visualisasikan. Harapannya dengan hasil visualisasi itu kita bisa menginterpretasikan hasil sesuai dengan keadaan, sehingga saran yang kita buat, kebijakan yang kita buat, terutama para pemelihara kebijakan sektoral seperti pemerintah, sehingga nantinya bisa mengedukasi masyarakat supaya ke depan apa yang lebih baik untuk dilakukan dan apa yang lebih baik untuk dihindarkan. Seperti itu. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat, nanti kita akan ada sesi Q&A. Baik, jadi di sini saya perkenalkan lagi untuk EpiInfo bisa teman-teman download begitu di ini ya, dari senternya CDC atau dari US Centers for Disease Control. Jadi di sini memang software-nya gratis ya, free, sehingga bisa di-download secara leluasa begitu tanpa harus berbayar. Namun saya belum menemukan begitu langkah bagaimana software ini bisa digunakan di Mac, ya, di MacBook. Nah, mungkin teman-teman yang nantinya mencoba untuk mencari bisa menemukan, monggo nanti bisa di-share ya. Untuk saat ini saya sendiri menggunakan Windows sehingga berfokus pada aplikasi dari EpiInfo ini di Windows system ya, Windows operating system. Nah, selain gratis, ternyata EpiInfo ini sudah banyak digunakan
oleh para praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan para peneliti di bidang kesehatan di seluruh dunia, ya, terutama di US, ya, karena mayoritas base-nya di Amerika, kemudian di Europe, Australia, yang memungkinkan para peneliti tersebut berkolaborasi sehingga data ini bisa diambil secara real time dan akurat di berbagai sisi dunia. Yang ketiga, selain gratis dan juga lebih fleksibel, Epinfo ini juga memiliki user friendly, ya, software, memiliki user friendly interface tools yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti questionnaire form yang nantinya kita bisa desain secara mandiri begitu sesuai dengan desain penelitian kita, kemudian kita bisa share secara global untuk nanti para responden yang alokasinya berbeda-beda bisa mengisi, sehingga kita tidak lagi perlu menyebar kuesioner kertas, ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, software ini sudah dikembangkan lebih dari 20 tahun dan operasi sistemnya saat ini menggunakan Windows, Android, dan iOS. Nah, ini yang saya tahu bahwa iOS sudah bisa, ya, download Epinfo dan menggunakannya. Kemudian untuk macOS sebenarnya harusnya bisa, tapi saya belum menemukan. Semoga nanti teman-teman yang menggunakan MacBook bisa menemukan langkah atau alternatif untuk membuka Epinfo ini. Nah, kemudian kompatibel dengan Microsoft Database sehingga nantinya data atau output yang kita peroleh bisa kita download sebagai Excel sheet, ya, atau tabular data, dan juga kita bisa share upload ke public domain sehingga semua peneliti di seluruh dunia bisa mengakses untuk comprehensive surveillance, ya, dan analisis. Kemudian apa saja features yang dimiliki oleh Epinfo? Yang pertama, Epinfo ini selain untuk membentuk atau mendesain suatu kuesioner sehingga bisa untuk data collection. Nah, data collection ini respondennya bisa dengan mengakses software atau link yang kita bagikan sehingga data itu akan real time masuk terrecord oleh Epinfo project yang kita buat. Yang kedua seperti surveillance, epidemiological surveillance ini bisa kita terus lakukan. Jadi tidak terbatas kendala seperti kurangnya pasien saat COVID itu, sehingga kita kan bisa dengan mudah menyebar link sehingga orang-orang dengan internet akses bisa mengisi, kemudian juga meminimalisir tenaga, kemudian waktu, sehingga dia lebih bisa memudahkan dalam pengambilan epidemiological data. Nah, selain itu juga data-data yang terrecord bisa langsung dianalisis secara statistik. Statistical analysis ini memungkinkan kita selain mengolah data yang sudah terkumpul, juga bisa digunakan untuk menentukan seberapa besar jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian kita atau desain penelitian kita. Kemudian data management and sharing. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa Epinfo ini terintegrasi oleh cloud database dan internet server sehingga dia bisa secara real time terus terintegrasi antara responden dengan researcher, itu kita akan bisa saling terintegrasi terlepas dari jarak, ya. Kemudian monitoring and evaluation sehingga data-data itu secara kontinu kita bisa lakukan evaluasi apakah ada perubahan apabila kita melakukan penelitian seperti desain cohort, karena kan harus dari satu waktu menuju ke waktu berikutnya secara kontinu kita lihat misalkan perubahan dari kesembuhan pasien atau perubahan dari genom suatu organisme yang menginfeksi pasien, itu juga bisa kita kembangkan. Nah, arahannya dengan mengintegrasikan data genomik, kita bisa mengumpulkan data-data yang nantinya bermanfaat selain untuk pengembangan suatu biomarkers apabila memang ada suatu indikasi yang menunjukkan bahwa ini bisa digunakan sebagai penentu apakah
pasien ini akan resisten atau apakah pasien ini akan sembuh seperti itu. Kemudian untuk mengevaluasi apakah pengobatan ini efektif untuk pasien ini atau tidak. Nah, itu bisa dengan mengintegrasikan genomic data ya. Kemudian outbreak investigation. Jadi apabila ternyata di situ ada wabah suatu kejadian luar biasa atau KLB, itu kita bisa langsung secara real time catat kasus yang terrecord, kemudian kita bisa langsung buat visualisasinya dan kita bisa langsung buat report ya. Jadi lebih mudah, tidak perlu coding yang kompleks ya, seperti command prompt ya kita biasanya lakukan untuk analisis bioinformatik ini. Kemudian di sini tadi saya sampaikan di awal form and survey design, sehingga teman-teman dan para praktisi bisa langsung membuat form dan survei untuk melihat apakah ada responden yang memang menjadi penentu dari hasil penelitian yang dilakukan. Misalkan di sini ternyata kita sudah melakukan desain form dan kita sudah share, namun tidak ada responden yang mengisi. Nah, ini berarti kita harus sesuaikan lagi antara sharing dari questionnaire formnya ini dengan community atau populasi yang sesuai. Jangan nanti Bapak Ibu apabila sudah mendesain form, melakukan publikasi, kecewa karena tidak ada responden, karena memang terbatas ya, tidak ada face to face interaction, sehingga mungkin ada juga kelemahan dari sistem ini, tidak adanya kontrol ya. Jadi para responden mungkin malas atau tidak berkenan, sehingga perlu pendekatan yang lebih komprehensif. Nah, namun untuk pendekatan genomik, Bapak atau Ibu mungkin tidak perlu khawatir, karena genomic surveillance ini dilakukan dari hospital based ya, atau laboratory based, sehingga penelitian ini akan lebih mudah untuk terrecord, karena para praktisi yang sekaligus mengerjakan sequencing itu bisa langsung menginput data. Jadi data-data yang sudah dikerjakan di lab, baik di hospital, rumah sakit, klinik, maupun laboratorium swasta, itu bisa langsung kita kumpulkan dan kita record. Dan untuk kerahasiaan jangan khawatir, karena memang standarnya memang kita tidak mencantumkan nama pasien maupun ini ya data pribadi dari pasien. Mungkin hanya menyantumkan apa saja yang penting, seperti mutasi yang terjadi pada genom, kemudian penyakit, pengobatan, seperti itu. Jadi kita harus pilih mana data-data yang perlu kita gunakan dan mana data yang perlu kita sembunyikan atau kita rahasiakan, karena software Epinfo ini kan terintegrasi antar user, sehingga semua orang bisa mengakses. Selain untuk penelitian, juga untuk pengembangan kebijakan sektoral. Mungkin teman-teman yang bekerja di Kementerian Kesehatan sudah lebih familiar, seperti penggunaan visualisasi dengan R, juga mungkin sudah banyak ya yang menggunakan saat ini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, instalasinya mungkin sudah saya bagikan sebelumnya ya dengan panitia softwarenya Epinfo. Namun apabila ada yang belum mendownload, bisa sekarang mengunjungi software ini, ada di website CDC ya, cdc.gov/epinfo. Nanti bisa di-download kemudian diinstal. Untuk versi terkini atau terakhir di 72.70 ya, nanti bisa di-download dan diinstal terlebih dahulu. Kemudian di sini penggunaan Epinfo di Android dan iOS ya, di mobile phone. Jadi teman-teman yang apabila nanti pengen melakukan langsung turun ke lapangan ya, misalkan saya mau cari langsung responden ke tempat A, B, C, tapi saya nggak mau bawa kertas yang banyak ya kan, kendaraan itu. Tinggal bawa mobile phone, charger, mobile power bank, itu kita bisa langsung dapetin datanya secara mudah, real time ya. Namun tetap harus memastikan bahwa ada koneksi internet. Tapi saya kurang tahu apabila bisa menyimpan terlebih dahulu, kemudian
di-keep datanya terlebih dahulu, baru ketika sudah ada internet, kita bisa upload. Nah, mungkin itu juga bisa ya, tapi selama ini saya selalu ada internet, sehingga langsung nanti bisa terintegrasi seperti itu. Nah, untuk dashboard-nya, apabila teman-teman sudah bisa menginstal, bisa langsung di-run ya, nanti muncul dashboard seperti ini. Ada beberapa tabular dari tampilan awal, 6 tools yang kita bisa gunakan. Yang pertama, create forms. Nah, untuk membentuk atau mendesain kuesioner ya, survei. Kemudian enter data. Apabila teman-teman sudah punya project di sini, forms tadi yang kita simpan itu akan berbentuk .prg atau project ya. Jadi .prg ini kita bisa langsung isi pada tabular enter data. Apabila sudah terjun di lapangan, mau menginput data, tinggal enter data saja pada kuesioner yang ada. Nah, kemudian create maps. Nanti teman-teman sudah collect datanya semuanya sesuai dengan besar sampel, tinggal dianalisis. Nah, di sini create maps bertujuan untuk memetakan data berdasarkan koordinat ya, secara real time berbasis ini apa namanya, geographic location ya. Nanti bisa terintegrasi dengan ini juga internet. Namun ada kalanya ada crash ya, antara ini software yang kita gunakan untuk mengakses map-nya atau petanya ini dengan API Info, sehingga harus menentukan web server yang bisa bagus atau stabil untuk kita gunakan sebagai background map-nya yang kita bisa integrasikan dengan API Info. Biasanya kita kalau gunakan UC Davis itu, yang punya UC Davis itu selalu crash. Nah, ada beberapa teman yang juga bisa, tapi mayoritas selalu crash. Sehingga selalu saya berubah dengan ini, geographic location seperti ini latitude, altitude, itu kita bisa langsung aksesnya di Google Map, itu kita bisa copy paste begitu. Kemudian ada StatCalc. Jadi StatCalc ini tujuannya adalah untuk menganalisis secara kuantitatif selain data hasil ini sampling, juga untuk menentukan besar sampel yang kita perlukan dalam penelitian kita seperti itu. Nah, kemudian di row bawah itu ada tools untuk analyze data. Nah, ini sebenarnya sama ya, ketika kita gunakan yang enter data itu sebenarnya bisa langsung terintegrasi dengan analyze data, kemudian visualization. Namun, apabila teman-teman dari awal sudah bertujuan untuk visualisasi langsung, ya bisa langsung diklik visual dashboard. Nanti bisa langsung muncul grafik, tabel yang sudah dianalisis dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, kemudian untuk data-data yang missing atau misalkan kuesioner kita sudah terrecord namun banyak sekali data-data yang tidak ada atau pasiennya tidak mengisi. Nah, responden tidak mengisi, itu bisa kita clean, kita bisa transform, dan kemudian baru kita analisis di bagian classic. Classic ini sebelah ini kiri ya, kiri bawah. Nah, ini tujuannya untuk langsung kita analisis secara statistik untuk menentukan mean, standard deviation, kemudian odds ratio, kemudian relative risk, kemudian signifikansi secara statistik, itu bisa langsung di classic. Nah, kemudian kita bahas satu persatu untuk creating data entry questionnaire. Jadi pertama teman-teman bisa klik create forms pada modul yang nanti bisa diklik di create form di sini, kan di sini ada create forms, nanti diklik, kemudian nanti menambahkan question yang sesuai dengan penelitian kita, seperti misalkan nama. Jadi nama itu masuknya di teks ya. Kemudian misalkan jumlah berarti masuknya di number, tanggal seperti tanggal lahir masuknya di date. Kemudian misalkan yes or no questions bisa di yes or no questions atau checkbox. Kemudian juga berbagai tools yang nantinya kita bisa gunakan ya, seperti checklist tadi, kemudian question yang selain yes or no, kemudian juga mengintegrasi
ini lokasi pengisian form itu di mana, itu kita bisa langsung tambahkan untuk nanti kita visualisasikan di map. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan setting field properties and validation, sehingga ketika kita sudah melakukan design form, sudah input banyak questions, kita bisa langsung view. Nah, nanti ada view form, ya, view form yang sudah kita buat itu untuk memvalidasi apakah letaknya sudah sesuai. Biasanya yang kita desain itu masih berantakan, ya, lokasinya ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Nah, itu kita harus sejajarkan, itu manual ya teman-teman. Atau bisa di settingan ini apa namanya operationnya itu uh, kita set alignment-nya di sisi kiri untuk semua question yang kita desain itu posisinya di sisi kiri, sedangkan jawabannya di sisi kanan seperti itu. Kemudian saving and previewing your own, sehingga nanti bisa kita save untuk kita teruskan. Nah, jangan khawatir karena ini terintegrasi secara real time. Jadi teman-teman misalkan nanti ingin mengedit misalkan user pertama di Surabaya, user kedua di Jakarta, misalkan kita bisa tinggal share, kemudian mereka pun juga bisa mengedit. Jadi lebih leluasa. Itulah kenapa banyak sekali menggunakan info, karena lebih mudah untuk lebih fleksibel dan lebih mudah untuk dioperasikan. Selain itu dia juga mengintegrasikan dengan ini ya code access, sehingga ketika ada sandi atau kode yang tidak benar itu kita bisa langsung perbaiki di situ. Nanti ada namanya check code ya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Nah, kemudian di sini creating data entry and questionnaires. Dan seperti ini tampilannya. Nanti ada, misalkan teman-teman ada ID-nya, ini bisa generate langsung dari ini sistem kita, tapi kita harus desain dulu code-nya. Kemudian kita bisa input nama ya, last name, first name, kemudian lokasinya. Nah, ini bisa secara otomatis juga generate ininya apa lokasinya ya secara akurat di map. Kemudian di sini ada case info, misalkan disease-nya apa, hepatitis B, kemudian patient ini medical record, misalkan tanggal, ini bisa langsung kita set ya secara otomatis. Nah, ini tampilan saat kita mau mengisi question yang sudah kita buat, questionnaire yang sudah kita buat. Di sini ada page, ya, ada page. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, ya, 3 page. Nah, di app info ini page-nya itu kalau kita mau merubah ya, mau memindahkan dari page 1 ke page 2, itu bisa dengan mengklik tabular sebelah kiri. Itu kan ada panah-panah ya, ada garis-garis. Nah, ini sebenarnya page 1, page 2, dan page 3. Jadi case report ini page 3 seperti itu. Jadi ke bawah ya teman-teman. Kemudian kanvasnya yang putih ini, toolbar nanti yang sebelah kiri. Nah, ketika kita mau mengedit questionnaire seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk pengisian, nanti jangan lupa kita harus lihat link records. Link records ini data-data yang sudah kita simpan. Nah, di sini one of four records ya. Jadi teman-teman apabila ingin melihat apakah benar datanya sudah terrecord, tinggal lihat jumlahnya di sebelah kanan ini. Apakah benar sudah naik ya, sudah bertambah. Kemudian untuk menambahkan records baru atau data baru, tinggal klik new records sebelah kirinya ya. Baru nanti baru lagi formnya seperti itu. Nah, sama seperti yang tadi data entry itu bisa langsung kita klik dari awal ya. Tadi ada sebelah kanan data entry, kita klik, tinggal memasukkan ininya apa respondennya, jawaban dari responden. Kemudian cek codes. Nah, ini ketika teman-teman sudah berhasil mendesain suatu form, kemudian ingin secara otomatis generate hasilnya atau jawabannya bisa dari jawaban responden pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Contohnya untuk menentukan usia bisa kita retrieve data dari tanggal lahir dan
tanggal pengisian kuesioner. Jadi nanti akan ada automatic synchronization-nya. Jadi teman-teman respondennya tidak perlu mengisi lagi untuk usia, tidak perlu menghitung. Jadi memudahkan supaya responden ini tidak lagi perlu menghitung. Misalkan contohnya usia, yang kedua BMI, ya berat badan itu biasanya kan teman-teman untuk kuesioner hanya perlu body weight dan body height, ya tinggi badan dan berat badan dan tinggi badan. Sehingga untuk BMI kan untuk responden tidak semua paham cara menghitungnya seperti apa. Dan untuk mempersingkat waktu sehingga ketika dua form awal sudah terisi maka BMI akan otomatis terkalkulasi dengan formula yang kita ini kan apa namanya insertkan di form kita. Nah, kemudian membahas start calculator ini sebagai salah satu modul yang tujuannya untuk selain menghitung jumlah sampel yang perlu dalam penelitian kita atau desain penelitian kita juga untuk menghitung odds ratio ya atau biasanya tuh para praktisi di bidang epidemiologi kesehatan masyarakat memerlukan data OR, kemudian risk relatif ya relatif risk untuk secara akurat menunjukkan bahwa variabel ini, faktor ini itu mempengaruhi munculnya suatu penyakit atau suatu anomali seperti itu. Kemudian, calculate data using a simple statistical analysis method. Misalkan untuk mengetahui apakah misalkan di suatu populasi nantinya ada contohnya untuk mengetahui seberapa besar munculnya responden A atau seberapa besar peluang kita mendapatkan responden dengan kriteria tertentu seperti itu. Nah, untuk tabel dari StatCalc ini ada banyak varian yang kita bisa pilih ya, ada banyak analisis yang kita bisa kerjakan. Contohnya table 2 times 2, 2 times n, ini jadi bisa banyak ya. Kemudian untuk cohort dan cross section, penelitian cohort dan cross section. Selain itu untuk Poisson test, kemudian stratified analysis of 2 times 2 tables, kemudian unmatched case control, kemudian di sini ada binomial test, population survey or descriptive study, chi-square, Fortran, kemudian match pair case control ya. Jadi banyak sekali kegunaan dari StatCalc ini. Sehingga nantinya ketika teman-teman punya data yang sudah di-collect untuk menghitung odds ratio, tinggal saja nanti kita masukkan ke misalkan untuk penelitian apa namanya case control atau ini misalkan untuk melihat cohort suatu penyakit itu bisa tinggal kita klik ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Untuk penentuan sampel size dan dari kalkulasi ini, penentuan besar sampel, itu menginkludkan population survey, kemudian cohort dan cross-sectional dan unmatched case control. Sehingga nanti banyak sekali jumlah sampel dari penelitian ini kita bisa hitung langsung dengan EpiInfo. Chi-square Fortran test, for the presence of a trend in studies where a series of increasing or decreasing exposures is being examined. Jadi, misalkan kita ingin tahu peak suatu perjalanan ini, apa namanya, penelitian, yang mana treatment ini ada fluktuasinya, ada peningkatan, ada penurunan, sehingga nanti kita bisa tahu pengaruhnya seberapa. Ya. Kemudian tables yang tadi, untuk menentukan odds ratio itu kita bisa gunakan. Ada Fisher test, chi-square test, kemudian mental Hansel summary, kemudian juga untuk menentukan p-values ya. Nah, kemudian Poisson, nah ini bisa untuk menentukan kejadian suatu ini apa namanya anomali ya. Per event, kemudian dengan kontrol, biasanya untuk menentukan distribusi munculnya suatu anomali ya.
suatu populasi. Kemudian binomial, ada match pair case control, ya. Kemudian tadi ada yang unmatched juga bisa dilakukan di kayak ini info untuk mengkalkulasi statistical relationship between exposure dan kemungkinan terjadinya suatu penyakit. Ya. Jadi antara treatment dan outcome itu seperti apa. Baik itu dari yang sekelompok maupun dengan yang berbeda treatmentnya itu bisa ya kita kerjakan. Nah, contohnya seperti ini, pengaruh dari pemberian sweetener dengan terjadinya bladder cancer. Ya, jadi ketika kita gunakan stat calc untuk two times two table, kita hanya memerlukan data, yakni pertama, penggunaan sweetener, iya atau tidak, ya, menggunakan atau tidak pernah sama sekali, atau nanti kita tambahkan jarang. Nah, itu nanti berarti 2 kali N, 2 kali 3. Kemudian data yang kedua yang perlu kita uh, dapatkan yaitu bladder cancer uh, occurrence, ya. Jadi apa namanya, kemunculan dari cancer ini apa namanya, kandung kemih, ya. Yes or no, ya. Jadi kemungkinan kalau di sini data yang kita dapatkan yang pernah menggunakan sweetener itu resiko terjadinya cancer 129, sedangkan tidak 245. Kemudian yang tidak pernah menggunakan sweetener, ya di sini sebentar, yang tidak pernah menggunakan sweetener, munculnya bladder cancer itu 171, sementara tidak terjadi cancer itu 332. Sebenarnya secara statistik sih kita harus menentukan ya apakah uh, p-value-nya signifikan atau tidak ya. Kemudian odds ratio-nya bagaimana? Karena keduanya ini hampir mirip untuk average-nya. Nah, ketika kita analisis dengan two times two tables, kita dapatkan seperti ini outcome-nya. Di sebelah kanan ada outcome, yes, no total, exposure, yes, no total. Sehingga nanti kita bisa interpretasi odds based parameternya. Jadi di sini odds ratio-nya 1.0 ya. Nah, estimate-nya dari 0,7 hingga 1,3 sehingga average-nya 1,0223. Nah, kemudian statistical test-nya kita bisa lihat bahwa di sini total P-nya untuk Fisher exact-nya itu 0,8 ya. Kemudian di sini risk based parameter RR-nya itu sekitar 1,1 ya. Sehingga nantinya ini itu sebagai penyebab bladder cancer dikatakan sebagai penyebab juga tidak, karena odds ratio-nya 1 ya. Secara epidemiologi di sini bisa sebagai confounding ya, atau variabel yang uh, pengganggu gitu. Nah, kemudian di sini saya akan no association between sweetener use and bladder cancer. Ya, jadi karena odds ratio-nya itu 1. Kalau kurang dari 1 itu tidak ya, karena protektif. Tapi kalau lebih dari 1 berarti iya. Sehingga dia mendukung munculnya suatu uh, anomali ya. Kalau di sini cancer. Nah, kemudian ada lagi contohnya di sini kita punya data yang mengintegrasikan myocardial infarction ya. Kemudian dengan ini alkohol ya, konsumsi alkohol. Kemudian juga di sini ada stratifying data antara orang yang minum alkohol dan juga merokok ya. Jadi antara alkohol dan rokok dalam dalam penelitian myocardial infarction ya. Jadi variabelnya alkohol dan rokok ya. Di sini ada yang non smoker, ada yang smoker. Nah, ketika kita analisis lebih lanjut bahwa pada awalnya yang merupakan
para pengkonsumsi alkohol dan munculnya myocardial infarction ini antara odds ratio-nya 1,00 ya, sehingga tidak, masih lemah. Kemudian tambah lagi yang smokers ya, tambah lagi yang smokers. Kemudian di sini kita analisis lanjut untuk stratifying data ya. Jadi ada strata 1, 2, 3, 4 sampai 9. Nah, di sini untuk strata 2 mengindikasikan bahwa yang odds ratio-nya itu juga 1 ya. Risk ratio-nya juga 1. Nah, di sini odds ratio-nya 1 yang awal, yang kedua odds ratio-nya juga 1. Sehingga bagaimana bahwa keduanya ya, smoking ini sebagai co-founding factors ya, yang bisa mempengaruhi munculnya suatu myocardial infarction ya. Jadi seperti itu. Kita bisa lakukan stratifying analysis antara lebih dari 2 variabel. Kalau di sini kan masih 2 variabel ya, alkohol dan smokers untuk yang treatmentnya. Sementara untuk outcome-nya kan myocardial infarction ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini untuk menentukan population survey, sehingga kita bisa tahu sampel yang kita butuhkan seberapa banyak ya untuk desain penelitian tertentu. Nah, berikut ada penelitian terkait HIV yang mana di suatu investigasi ya, true prevalence dari HIV antibody in population itu diperkirakan 10%. Kemudian a random or systematic sample of the population is planned to estimate the prevalence. The desired sample size will be able to identify the prevalence of HIV with a plus minus 6% margin of error. Jadi margin of error-nya itu 6%. Cukup rendah untuk penelitian epidemiologi kesehatan. Untuk penelitian klinis mungkin bisa diturunkan lagi jadi mungkin 2 atau 1 atau 2%. Nah, untuk penelitian lapangan seperti yang di luar kesehatan bisa 10% biasanya. Kemudian the application will show the sample size for several different confidence level. Jadi yang pertama dari EpiInfo itu kita memilih StatCalc, kemudian kita pilih population survey, kemudian pada population survey atau descriptive study itu kita bisa enter population size. Nah, di sini kita harus tahu bahwa di community itu berapa jumlah populasinya. Bisa dicek dari kalau misalkan kesehatan masyarakat, kita biasanya lihat dari ini ya ini badan statistik ya untuk melihat jumlah penduduk misalkan. Di sini misalkan population size-nya 5.000. Kemudian expected frekuensinya berapa? Kalau tadi kan diperkirakan 10% penduduknya itu punya antibodi terhadap HIV, seperti itu. Selanjutnya, acceptable margin of error-nya berapa? Di sini 6% kita setnya. Kemudian enter the design effect. Nah, ini bisa klasternya itu penggolongan. Kalau kita kan kalau di sini kita hanya perlu 1, karena memang kita tidak mengstratify dari populasi yang sudah ada, selain ada atau tidak yang memiliki antibodi HIV. Seperti itu. Nah, setelah kita masukkan input ke stat calculator ini, maka kita dapatkan bahwa untuk confidence level 80%, itu total sampel yang kita perlukan adalah 41. Sementara untuk tingkat confidence yang lebih tinggi, berarti tingkat kesalahan yang lebih rendah, maka kita perlu maksimal total sampel sebesar 352 individu. Jadi dari 5.000 populasi tadi, kita ambil 352 untuk kita cek, ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita otomatis langsung hitung. Jadi teman-teman kalau penelitian epidemiologi tidak perlu lagi pusing untuk menghitung populasi atau validasi dari perhitungan kita, itu bisa gunakan EpiInfo. Kemudian untuk penelitian cohort dan cross section ini bisa juga untuk menentukan seberapa besar tingkat berapa besar sampel yang kita butuhkan, dan juga tingkat
akurasinya, confidence-nya. Di sini kita untuk unmatched cohort and cross-sectional studies antara exposed dan non-exposed, jadi individu yang terpapar dan individu yang tidak terpapar, kita bisa set level of confidence-nya. Di sini kita set 95%. Jadi ini tinggi untuk penelitian epidemiologi kesehatan. Untuk penelitian lingkungan bisa kita turunkan mungkin 80 sampai 90% ya. Kalau penelitian klinis bisa 99%. Nah, di sini kita bisa inputkan power ratio unexposed dan exposed-nya berapa, outcome dari unexposed group-nya, kemudian risk ratio, odds ratio-nya ini biasanya akan tergenerate otomatis, kemudian persentase outcome in exposed group ini berapa, itu ini juga generate, semua ini generate otomatis ya. Jadi seperti itu nanti kita akan dapatkan bahwa berdasarkan dua pendekatan antara Kelsey dan Fleiss itu jumlahnya seperti ini. Nah, jadi berdasarkan pendekatan Kelsey totalnya itu 33. Kalau Fleiss itu 30. Kalau Fleiss with CC itu 39. Jadi kita average saja sebagai ini apa namanya pendekatan yang aman, kita average-kan aja dari ketiga ini. Itu bisa sebagai salah satu perumusan dari sample size studi cohort dan cross-sectional. Nah, untuk chi-square, misalkan di sini kita punya lebih dari dua ini apa namanya variabel dari treatment. Yang pertama no exposure, kemudian moderate exposure, dan significant exposure. Jadi kita beli label 0, 1, 2. Ya. Jadi 0 untuk no exposure, 1 untuk moderate exposure, dan 2 untuk significant exposure. Kemudian di sini kita bisa input ya case-nya berapa, controls-nya berapa, nanti akan otomatis odds ratio-nya tergenerate. Nah, jadi interpretasinya kita bisa langsung tahu bahwa di sini odds ratio status will likely how likely a patient is to become ill based on the level of exposure. Jadi kalau pasien ini twice as likely to become ill with moderate level of exposure, itu berarti yang ini exposure-nya 1 atau moderate exposure ini pasien itu memiliki kemungkinan 2 kali lebih tinggi untuk develop suatu penyakit. Sedangkan untuk yang significant exposure itu berarti 6 kali lebih tinggi. Nah, ini bisa kita lihat apakah hasil ini signifikan dengan melihat p-value ya. Dia kan 0,03. Nah, the chi-square for linear trend and p-value statistic provide a level of significance from the study. Jadi, signifikansi ini jika p-value kurang dari 0,05. Karena ini 0,03, maka hasilnya signifikan dan bisa digunakan. Seperti itu. Nah, ini Poisson, sehingga untuk tahu rare event munculnya seberapa, misalkan di sini, misalkan ada observe-nya 6, expected-nya berapa, itu kita bisa langsung kalkulasi, misalkan di sini, ya. Misalkan di sini untuk kejadian kurang dari 6, jadi 0,9. Kalau lebih dari 6, munculnya berarti 0,002. Jadi misalkan kita punya suatu kasus yang anomali, misalkan kita ingin tahu seberapa besar peluang munculnya anomali ini sebanyak 6 kejadiannya. Itu bisa kita lihat. Nanti kita akan mendapatkan percentage dari prediction dari probability-nya. Kemudian untuk binomial, contohnya untuk melihat seberapa banyak dari sampel kita yang misalkan di sini adalah HIV positif. Misalkan di sini suppose 23.5% of individuals in a given patient's population are HIV positive. If 16 individuals are selected from this patient's population, what are the chance that at least 8 of these individuals are HIV positive? Jadi kita masukkan di start clock yang bagian binomial, numeratornya di sini yang ingin kita ukur ya, di sini kan misalkan minimal 8 ya, at least 8 of these individuals are HIV positive. Jadi kita tulis 8. Total observation-nya di sini kan sudah
diketahui 16 dari keseluruhan populasi. Jadi expected-nya berapa ini akan otomatis. Jadi misalkan di sini lebih dari 8 itu sekitar 0,01 ya probability-nya. Sedangkan lebih dari sama dengan 8 0,01. Sedangkan lebih dari 8 0,0048 ini probability-nya. Sedangkan untuk persentasenya itu 23,5% seperti itu. Jadi misalkan kita ingin menguji ini apa namanya perubahan genomik atau mutasi itu ditemukan seberapa banyak di suatu populasi, tinggal kita masukkan seperti ini ke kualitas berapa persen mutasi A yang menyebabkan resistensi obat A itu muncul di suatu populasi. Nah, itu kita bisa uji dengan binomial test namanya. Nah, teman-teman apabila ingin melihat data-data terkait genomic mutation bisa langsung cek misalkan di WHO database untuk ini apa namanya genome mutation katalog. Jadi misalkan untuk penyakit TB, karena kan saya penelitiannya di bidang tuberkulosis sebelumnya untuk studi S2 S3 itu berpacu pada reference WHO untuk katalog mutasinya, dan juga di situ kan pasti ada beberapa database ya, terutama untuk Indonesia sendiri kita punya yang namanya database di TB ya, ini apa namanya situsnya yang merekam seluruh ini data dari rumah sakit itu TB, saya lupa. Itu kita bisa cek, oh ternyata pasien yang punya riwayat resistensi itu ada berapa banyak. Nah, itu kita bisa record, kita bisa rekam. Nah, lanjut kita ke match case control. Di sini misalkan kita punya beberapa treatment yang sama untuk antara case dan kontrol, sehingga untuk tahu pengaruhnya antara individu yang terpapar dan individu yang tidak terpapar ya. Nanti kita bisa langsung dapatkan nilai odds ratio, kemudian kita bisa langsung dapatkan p-value-nya, sehingga kita tahu bahwa ini signifikan atau tidak dan bisa digunakan atau tidak seperti itu. Kemudian, nah kita lanjutkan saja untuk create maps karena waktunya terbatas. Jadi untuk membentuk suatu visualisasi ya, atau untuk memvisualisasikan data, itu kita bisa gunakan create maps pada modul dashboard awal EpiInfo. Nah, tinggal visualize data-data yang kita punya. Kemudian ini bisa digunakan untuk spatial data atau GIS ya, Geographic Information System ya. Jadi Bapak Ibu bisa secara presisi menemukan koordinat dari munculnya kejadian, ya, suatu kejadian atau anomali, kemudian kita visualisasikan di suatu peta, seperti itu. Kemudian bisa juga kita integrasikan dengan R software untuk tahu seberapa ini abundan atau seberapa banyak suatu kejadian itu. Sehingga kita integrasikan dua software ini, EpiInfo dan R software, untuk nantinya dapat visualisasi yang lebih clear, lebih bermanfaat ke depannya. Kemudian create maps pada EpiInfo ini cocok untuk kontak tracing ya, karena memang dia terintegrasi secara real time, sehingga perjalanan suatu munculnya penyakit atau anomali itu kita bisa dapatkan suatu video perjalanan di peta itu, nanti akan muncul titik-titik ternyata pada tanggal sekian ini muncul, tanggal sekian ini baru muncul, itu berdasarkan data yang kita input. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah visualisasi ya. Ini adalah visualisasi dari contoh kita memvisualisasikan data yang kita punya, kita sudah kumpulkan, tinggal dibuat map-nya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, penentuan berhasil atau tidaknya pembuatan map ini bergantung sama integrasi antara map server yang kita gunakan dengan software EpiInfo. Karena mayoritas map server yang kita gunakan ini crash ketika kita sinkronkan dengan EpiInfo. Nah, maka Bapak Ibu jangan khawatir, maka saya di sini terangkan bahwa kita bisa integrasikan data dari EpiInfo ini dengan software
R ya, R software. Jadi nanti visualisasinya kita bisa menggunakan R. Jadi Bapak Ibu bisa langsung download R Studio bagi yang sudah pernah menggunakan atau sudah sebagai praktisi biasanya sudah menggunakan R Studio bisa. Nah, nantinya kita akan sharing ya bagaimana pemanfaatan R Studio ini. Jadi di sini map-nya bisa berbentuk choropleth, dot density, case cluster, dan spot map. Nah, di sini nanti kita bisa juga cek perjalanan munculnya suatu anomali atau penyakit ya. Jadi misalkan tadi di waktu sekian ini belum muncul poin yang ini, nanti di waktu selanjutnya ini baru muncul itu bisa. Kemudian di sini bisa kita punya heat map. Jadi kalau yang gelap itu berarti kasusnya tinggi, yang terang berarti kasusnya rendah itu juga bisa. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah bisa membuat ini dengan Excel ya, Microsoft Excel. Namun kan karena tidak tidak bisa kita integrasikannya untuk secara real time bersama kolaborator kita, misalkan antara user dengan user, maka Epinfo ini memfasilitasi integrasi keduanya. Gitu. Jadi selain juga bisa membangun suatu visualisasi, juga bisa mengintegrasi antara user dengan user. Selain itu dot density, jadi ada titik-titik kasus pada map yang kita pilih ya, lokasi penelitian kita. Kemudian case cluster, seberapa banyak kasus itu ditemukan di suatu wilayah. Kemudian ada spot map. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Di sini apabila Bapak Ibu dan teman-teman menggunakan Epinfo untuk visualisasi, yang jelas pertama kita harus punya yang namanya data layer. Jadi data layer ini suatu background yang berisikan informasi terkait lokasi dari uh, tempat penelitian kita atau map base ya on geographic coordinate, misalkan dari servernya Gmaps atau berbagai situs maps yang lain yang bisa kita gunakan. Nah, nantinya kita tinggal pilih tipenya, misalkan case cluster, kemudian di sini tinggal pilih database, bisa dari project Epinfo kita, bisa dari Microsoft Excel, atau CSV tabular, atau SQL. Kemudian tinggal diklik OK on Database Explorer, kemudian pilih latitude dan longitude-nya, tinggal OK, dan nantinya akan muncul representasinya seperti sebelah kanan ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin memfilter, misalkan tadi pada map layer itu kita ingin memfilter data yang sudah kita inputkan. Tinggal kita klik edit, kemudian klik data filters. Nah, kemudian nanti muncul filter variabel ya. Filter variabel, add condition, misalkan kita mau kondisi-kondisi tertentu seperti yang ingin kita visualisasikan. Misalkan saya nggak mau ini divisualisasikan, tinggal itu dihapus. Atau saya ingin menambahkan kondisi ini, seperti itu. Kemudian visualisasi multiple data layer, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Itu bisa juga dengan misalkan tadi latitude dan longitude-nya kita sudah punya otomatis ya dari data kita, kemudian kita tinggal klik ininya, operation-nya, kemudian apabila ada peraturan seperti ini is greater than or equal to. Jadi misalkan ini kita punya data untuk menampilkan lebih besar atau sama dengan. Jadi misalkan di situ kita ingin membedakan keduanya. Nanti kita akan bisa dapatkan cluster yang warnanya berbeda. Kalau misalkan untuk kasus penyakit A dan kasus penyakit B itu juga bisa nanti kita multiple data ya.
Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa munculnya suatu penyakit atau anomali itu kita bisa visualisasikan dengan yang namanya time lapse. Jadi kan data yang kita input tadi ada waktunya, ya kan, ada base time variabelnya, sehingga ketika kita klik time lapse itu kita bisa dapat record perjalanan suatu kasus, ya, misalkan ini, oh ternyata di tanggal segini sampai segini uh, masih sedikit kasus yang terrecord, tapi ketika dari sini sampai ke sini kasusnya semakin meningkat seperti itu. Jadi bisa kita buat representatif untuk pelaporan, ya, untuk reporting. Nah, ini untuk tadi yang pertama, base layer. Ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin membentuk suatu visualisasi, maka kita perlu petanya dulu. Nah, base layer ini bisa diambil dari shape file atau map server langsung, jadi berbasis URL. Nah, kalau saya biasanya berbasis URL, saya masukkan, tinggal saya klik connect, baru oke, nanti muncul petanya. Sedangkan apabila Bapak, Ibu sudah pertama download peta, tinggal di-upload di ini, save file, kemudian browse. Biasanya sih ada format-formatnya, ya. Ada format-format tertentu yang diterima. Seperti ini, misalkan .kml, itu nanti kita akan dapatkan data peta, ya, yang bisa nanti kita gunakan. Misalkan ini berbasis KML source. Kemudian untuk map server, misalkan kita berbasis URL, tadi UCG ini, ya, apa, USGSI Migrate Toko Map Server, ini bisa juga untuk digunakan. Jadi source-nya beragam, ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian create maps di sini bisa dengan save file, kemudian nanti tinggal input saja filenya dan klik OK untuk dapatkan peta dan visualisasi dari data kita. Oke, saya lanjutkan untuk di sini ada analyze data. Jadi setelah kita visualisasi, ya, jadi kita juga bisa, setelah kita visualisasi dengan map, kita juga visualisasi grafik seperti table, kemudian ini apa namanya, grafik, ya, seperti grafik scatter ataupun bar graph, itu bisa kita visualisasikan. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan selain di Excel, karena tampilannya di AppInfo ini lebih bagus untuk publikasi karena menggunakan software AppInfo, karena validasinya lebih mudah begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan genome surveillance dengan clinical data menggunakan AppInfo? Ini yang menarik, ya. Jadi untuk mengintegrasikan genome data dengan patient's health data menggunakan AppInfo itu, kita bisa langsung record data-data itu dengan software AppInfo seperti demografis, kemudian clinical data. Nah, kemudian baru ada genomic data. Nah, metadata ini yang nantinya kita bisa langsung olah, baik itu langsung di AppInfo maupun di software R, ya. Nantinya bisa kita ekspor data-data dari AppInfo itu ke dalam Excel file ataupun CSV file yang nantinya kita bisa visualisasikan di R Studio. Nah, jadi kita merge genomic metadata pada API database, misalkan dengan ID yang unik, ya. Jadi antar pasien, antar sampel tuh ID-nya unik, sehingga dia bisa terintegrasi seperti itu. Kemudian mengkombinasikan antara epidemiological data dengan genomic, sehingga kita punya genomic epidemiologi data. Nah, ini bagus untuk surveillance di bidang kesehatan masyarakat saat ini, karena masih minim sekali, saya lihat masih minim sekali untuk surveillance di bidang epidemiologi genomic, ya, genomic epidemiologi di Indonesia. Nah, AppInfo ini bisa digunakan, ya, untuk merecord data, kemudian memvisualisasikan secara sederhana, dan nantinya bisa kita bantu dengan software R. Kemudian SOP dan ensure regular data cleaning, quality control, so that data linkage remain reliable. Jadi harus kita QC apakah memang
data ini match ya, cocok antara data pasien dengan data genomik. Seperti yang tadi caranya dengan kita buat ini ID yang unik antar pasien, jadi data pasien di rumah sakit dan data lab itu tidak berbeda seperti itu. Nah, contohnya misalkan kita punya di sini metadatanya nama, kemudian di sini patient ID, age, sex, clinical status, outcome, symptom, onset date. Nah, seperti itu. Kemudian genomic metadatanya kita gabungkan antara mutasi, resistensi, gen resistensi, kemudian phenotypic resistance. Jadi secara status apakah pasien ini monodrug resisten atau multidrug resisten. Nah, seperti itu. Kita bisa gabungkan ya. Nah, nantinya saya akan membagikan bahwa contohnya seperti ini, ada patient ID, age, sex, district, genome ID, lineage, mutation count. Ini bisa kita visualisasikan dengan R software ya, karena dengan R software lebih bagus ya, visualisasinya lebih bagus. Nanti dapatnya seperti ini. Jadi di sini kita record dengan EpiInfo ya. Kita record data ini dari EpiInfo, kita download sebagai Excel sheet atau CSV tabular file. Kemudian kita import di R software, baru kita visualisasikan ya. Jadi nanti dapatnya seperti ini. Jadi dengan bantuan R software dan EpiInfo kita bisa generate geographical distribution of genome mutation in Indonesia. Contohnya ada suatu kasus ya. Ini ada bubble size and color indicate mutation count per detected case. Jadi misalkan di sini di daerah Sumatera ya, misalkan di sini ini mutation count-nya lebih tinggi. Kemudian di sini warnanya yang biru ya, ini di daerah misalkan Jakarta ya, di sini lebih rendah. Kemudian di sini ada Sulawesi, kemudian ada Surabaya, ya. Ini bisa kita report, ya, ataupun untuk publikasi data-data ini sudah bisa menjadi data yang bermakna, sehingga change untuk diterimanya lebih tinggi. Baik, saya rasa waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 11.20 panitia. Terima kasih. Mungkin sembari Q&A kita bisa praktis atau praktis ini bersama untuk penggunaan visualisasinya. Sebentar. Mungkin jika ada pertanyaan, panitia bisa dipandu untuk menyampaikannya. Sebentar saya kembalikan. Saya izin stop share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Dr. Fendi untuk pemaparan Terima materinya. kasih, Kak Ika. Iya, ya baik. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, bagaimana tadi materinya? Menarik sekali ya. Jadi tadi Dr. Fendi sudah menjelaskan mulai dari apa itu EpiInfo, bagaimana cara instalasinya, dan juga fitur-fiturnya apa saja, dan cukup lengkap ya Pak Fendi ya. Jadi di EpiInfo ini kita bisa membuat form, kita bisa analyze data, create map, sampai bisa juga diintegrasikan dengan software lain yaitu RStudio. Nah, mungkin sebelum memasuki Q&A session, saya izin menyampaikan sedikit ya, Dr. Fendi, kalau Bapak Ibu rekan sekalian di sini yang berminat untuk mendapatkan sertifikat dari webinar nasional Virus 29 ini, silahkan bisa mengisi form yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Nah, mungkin panitia bisa share kembali untuk formnya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan kalau hendak mendapatkan sertifikat webinar, silahkan untuk diisi formnya. Oke. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu rekan-rekan juga tadi sempat praktek langsung ya sambil dijelaskan oleh Dr. Fendi. Dan jika menemukan kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan di kolom chat atau bisa raise hand dan bertanya langsung. Tadi sudah ada satu pertanyaan Dr. Fendi dari
Bapak Arif Sabta Aji, marginal error sebesar 6% itu cara kita menentukan angkanya bagaimana ya? Itu ada di Iya, slide baik. 6 Terima ya? kasih. Iya, baik. Terima kasih, Kak Ika. Iya, iya baik. Bapak untuk menentukan margin error ini memang kita melihat perjalanan suatu anomalinya terlebih dahulu. Misalkan kita bekerja di sektor kesehatan, sehingga secara data itu sudah misalkan ada reference ya, secara penelitian sudah ada data-data sebelumnya, sehingga kita ber eh, patokan atau sesuaikan dengan tingkat dari munculnya suatu anomali tersebut atau munculnya suatu penyakit. Misalkan di data di epidemiologi lapangan, memang tingkat error, margin of error ini eh, tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Maksudnya adalah dibandingkan penelitian klinis yang memiliki margin error sekitar 1% atau bahkan 0,5%, penelitian epidemiologi ini memiliki space atau ruang sehingga data yang kita generate itu memang ada potensi untuk plus minus ya. Jadi ada mungkin tambahannya itu ada sedikit ya, mungkin 0, berapa begitu. Nah, kalau 6% itu terhitungnya masih sedikit, masih kecil. Kalau penelitian lapangan itu 10%, nah itu berdasarkan reference ya Bapak. Jadi apabila ada secara teori di epidemiologi, penelitian health epidemiology ini 5% sebenarnya. Jadi sekitar 95% itu margin of error-nya 5% seperti itu. Nah, karena di yang contoh tadi itu hanya contoh, jadi sekitar 6% untuk meminimalisir adanya kasus yang tidak terrecord. Jadi semakin kecil margin of error-nya kan itu semakin bagus sebenarnya, semakin akurat. Namun itu menutupi kemungkinan kasus yang lainnya. Jadi mungkin yang terrecord akan sebenarnya itu lebih banyak. Jadi untuk epidemiologi lapangan karena banyak sekali co-founding variable atau variabel-variabel penentu, jadi tidak hanya variabel yang kita teliti, maka kita harus memberikan space. Nah, untuk pencarian klinis karena itu untuk benar-benar menyangkut keberhasilan atau kebenaran, maka kita harus dalam suatu penelitian itu harus mempersempit variabel-variabel yang kita teliti. Kita pastikan bahwa ini benar-benar variabel yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan suatu kejadian seperti itu. Sedangkan untuk epidemiologi lapangan, kita di sini hanya mengukur seberapa besar potensi kejadian, seberapa besar peluang munculnya suatu kejadian. Seperti itu. Bapak, terima kasih Kak Ika. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Saya izin Kak Ika sebelumnya ini sambil berdiskusi, saya sharekan ini cara integrasinya dengan R software. Apakah sudah terlihat untuk R Studio-nya? Sudah terlihat, Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi data yang kita sudah generate dari Epinfo itu kan kita bisa ekspor ya, kita bisa ekspor dari Epinfo, kita download Excel filenya atau apa namanya CSV-nya, kemudian kita ini import ke R Studio, kita masukkan contohnya ini saya tambahkan beberapa ya untuk provinsinya. Nah, di sini kita tinggal generate map-nya. Nah, nanti ada beberapa code yang kita bisa gunakan. Jadi ada memang di sini kita harus belajar sedikit code, tapi secara garis besar itu kita menggunakan ini ya ggplot. Ggplot tuh memvisualisasikan map-nya ini. Jadi tidak perlu mendownload map seperti yang ada di Epinfo. Namun kita perlunya mengetahui bahwa seberapa banyak variabelnya, kemudian kita bisa gunakan warna-warna yang memang sudah kita sering gunakan. Kalau di sini sering gunakan gray 90 untuk ininya, background-nya ya, sama gray 50.
Nah, kemudian untuk gradiennya, misalkan di sini rendah itu biru, tinggi itu merah. Nah, kemudian size-nya itu 4, 10 ya. Kemudian di sini sebenarnya ini bisa ya kita pelajari nanti misalkan ada seri selanjutnya untuk menggunakan R. Nah, nantinya kita tinggal visualisasikan. Kalau R ini memang maps-nya dia sudah punya, ya, dia sudah punya data untuk map di seluruh dunia, sehingga kita tinggal download package maps, ya, kemudian install ya, di sini. Baru nanti data kita akan divisualisasikan seperti sisi di sebelah kanan, ya, untuk publikasi. Oke, saya coba stop share. Ada Baik, pertanyaan lagi. Kak Ika. Iya, terima kasih. Iya. Ini dari Kak Muhammad Restu Alfarifi. Perkenalkan, saya Restu dari Agronomi 4 izin bertanya. Apakah terdapat contoh penggunaan Epinfo untuk surveillance di bidang pertanian? Secara softwarenya lebih umum digunakan di bidang kesehatan. Dan kemudian, apakah terdapat batasan atau kekurangan dari software Epinfo ini yang bisa dielaborasi dengan software lainnya? Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Kak Restu ini boleh dijawab terlebih dahulu ya, Kak Candi. Iya, baik. Sebentar, Kak. Oke. Dengan pertanian ya, kayaknya tadi. Sebentar, saya. Iya, di bidang pertanian. Surveillance di bidang pertanian. Oke, bagus. Jadi untuk genomik, kita kan misalkan padi kan bisa kita cek genomnya. Nah, biasanya untuk analisis varian genom padi ini kita lihat ininya perbedaan di wilayah yang ada di suatu negara. Misalkan di Cina saat ini kita tahu bahwa eh, perubahan iklim itu mempengaruhi perubahan genom suatu organisme tanpa terkecuali padi misalkan. Nah, itu kita bisa gunakan software ini untuk merecord atau merekam ada tidaknya perubahan seperti tingginya, ya, tinggi batang, kemudian warna, kemudian waktu panen. Nah, itu suatu variabel-variabel yang kita bisa record. Nah, itu kita bisa gunakan di info. Selanjutnya untuk genom kan kita harus berbasis lab. Jadi mungkin kakak bisa mengerjakan ambil sampel untuk analisis laboratorium, kemudian nanti tinggal diintegrasikan dengan data yang sudah diperoleh di lapangan. Jadi untuk pengaplikasiannya kita bisa gunakan sisi desain kuesioner, kemudian secara real time kita bisa sebar di seluruh penjuru Indonesia untuk para petani merekam ini apa namanya variabel-variabel yang ada pada tanaman padi yang ada di daerah mereka. Contohnya seperti di Google Form sebenarnya, namun Epinfo ini kan lebih praktis ya, lebih bisa kita langsung lihat secara statistik apakah signifikan atau tidak. Kalau di Excel kan atau di Google Form, kakak-kakak di sini harus import dulu ke apa namanya statistik software seperti SPSS maupun Matplot sehingga juga bisa digunakan namun tidak efisien atau mengurangi efisiensi sehingga ketika di Epinfo itu bisa langsung otomatis terlihat seberapa besar pengaruhnya dan dia kan bisa langsung ini ya menentukan. Jadi kita tidak perlu mengukur, kita tidak perlu pusing memikirkan tes apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur ininya statistiknya. Ketika di Epinfo itu, karena di Epinfo itu bisa secara otomatis dia akan langsung mengukur ini statistiknya ini gitu. Jadi apabila tidak bisa berarti itu tidak bisa digunakan. Kemudian integrasi ya, apakah terdapat batasan atau kekurangan dari software Epinfo ini yang bisa dielaborasi dengan software lain? Iya, ada Kak. Jadi memang tadi yang pertama visualisasinya itu terbatas sehingga
visualisasi ini kita bisa bantu dengan R software yang pertama. Yang kedua, kita bisa import data-data image seperti hasil SPSS tadi, hasil statistik tadi ke Word untuk publikasi. Jadi sebenarnya hanya dua itu sih yang saya selama ini gunakan. Yang lain mungkin kakak-kakak bisa eksplorasi sendiri, ya Bapak Ibu semuanya bisa eksplorasi sendiri, mungkin bisa juga dengan software lain. Baik, terima kasih Kak ini ya Kak Farisi ya dari yang bertanya. Iya, terima kasih banyak Ya, Pak Sandi. jadi ada peluang untuk terus dikembangkan. Bagaimana Kak Restu, apakah sudah cukup menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh menanggapi lagi ya. Kalau misalkan ada pertanyaan susulan boleh disampaikan di kolom chat. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak Sandi dari Ibu Handayani izin bertanya, bagaimanakah Epinfo ini bisa untuk merekonstruksi rantai penularan berbasis analisis genomik dalam kondisi cakupan sequencing yang tidak merata, dan bagaimana kekosongan data tertentu yang bisa menghasilkan kesimpulan yang salah tentang arah penyebaran atau hubungan antar kasus, dan bagaimana mekanisme verifikasi, validasi, dan harmonisasi data itu bisa diterapkan ketika data genomik dari berbagai laboratorium dengan tingkat akurasi yang berbeda harus diintegrasikan ke dalam sistem Epinfo. Dan implikasinya apa terhadap reliabilitas prediksi dan epidemiologi kita. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Handayani. Mungkin saya izin menjawab, sepertinya beliau sudah expert di bidang epidemiologi, jadi memang selama ini jika berbicara sequencing, banyak sekali trial and error ya yang kita kerjakan di lab itu. Mungkin data sequencingnya hasilnya kualitasnya kurang bagus, atau data hasil sequencingnya ini tidak mengcover keseluruhan genom suatu organisme. Jadi kualitasnya tidak selalu sama gitu. Namun kembali lagi Ibu, jika untuk surveillance, maka dari itu tadi saya menyampaikan banyak ruang ya, sehingga kita harus memberikan ruang kesalahan sehingga kita terus melakukan koleksi sampel, terus kita melakukan surveillance sehingga data semakin banyak, semakin semakin komprehensif, menyeluruh, itu semakin secara statistik akan semakin mendukung. Jadi tingkat akurasinya akan semakin stabil. Yang diperlukan memang adalah jumlah data yang banyak. Itu yang pentingnya. Karena untuk mengukur signifikansi hasil dari sequencing atau analisis bioinformatik ini memerlukan data sampel yang banyak. Yang pertama, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi dengan mengumpulkan berbagai sampel di penjuru Indonesia, misalkan ya, Indonesia bicara di negara kita, dari berbagai wilayah, walaupun kadang mesin sequencingnya berbeda, kemudian hasil sequencingnya tidak merata kualitasnya, itu tidak masalah, Ibu. Jadi selama kita punya data, kita bisa tetap dapatkan, kan itu sudah pasti dapat gen-gennya dan mutasinya ya, mutasi-mutasi apa saja. Tinggal kita uji secara statistik, tinggal secara signifikansi apakah terdapat kemiripan antara daerah A, B, C, seberapa sering mutasi ini ditemukan, seberapa dominan frekuen munculnya mutasi ini, sehingga itu bisa didapatkan kesimpulan yang mendukung interpretasi saat ini. Tentunya kan untuk surveillance selalu continue, Ibu. Jadi tidak berhenti di satu waktu, namun nanti di mungkin tahun berikutnya atau beberapa periode berikutnya tetap dilakukan surveillance sehingga tahapan pengembangan ini tetap bisa terikat dan teranalisis. Kita bisa lakukan analisis per 10 tahun, misalkan sudah 10 tahun kita recap, kita tetap analisis per 10 tahun, itu bisa tetap dapat data yang akurat, sehingga untuk ditarik kesimpulan, maka kesimpulan itu akan tetap mengarah pada satu tujuan yang sama, seperti itu. Kemudian, bagaimana mekanisme, bagaimana kekosongan dan data tertentu bisa masuk sequencing. Jadi sudah. Kemudian bagaimanakah mekanisme verifikasi, validasi, dan harmonisasi data itu bisa diterapkan ketika data genomik dengan sistem Epinfo. Jadi memang
Epinfo ini membantu kita merekap data ya. Namun untuk statistiknya kita bisa percaya. Jadi tetap kita secara statistik ya Bapak. Ya, jadi Ibu. Jadi tidak boleh kita tanpa statistik tes. Jadi tetap diintegrasikan dengan Epinfo dan statistiknya. Kemudian implikasi terhadap reliabilitas prediksi tren epidemiologi digital. Jadi implikasinya nanti memang saat ini sequencing itu uh, banyak direkomendasikan ya, baik dari WHO, dari Kementerian Kesehatan, dan juga dari hospital base saat ini sudah banyak dilakukan sequencing untuk kasus TB, kemudian resisten obat. Nah, itu kita bisa rekam data-data itu untuk penelitian epidemiologi uh, genomik secara bioinformatik. Nantinya kita secara epidemiologi kita bisa dapatkan trennya, apakah mutasinya sama per beberapa periode waktu ataukah terdapat perubahan dominansi mutasi seperti itu. Pasti implikasinya ke dalam pengembangan epidemiologi digital sendiri itu sangat pesat karena saat ini dunia penelitian condong ke arah genomik, sehingga perlu pengembangan selain presisi diagnostik yang memerlukan kajian uh, biomarker. Kita juga bisa melihat secara epidemiologi apakah biomarker ini memang spesifik uh, terhadap demografis tertentu, misalkan di daerah atau kita bicara masalah negara saja. Ternyata tuberkulosis strain Beijing ini memiliki perbedaan struktur sequence genomik dengan varian Amerika atau varian Europe. Itu salah satu contohnya, Ibu. Jadi kita saat ini masih belum banyak di Indonesia, masih belum banyak diteliti untuk epidemiologi genomiknya, sehingga perlu dikuatkan lagi sehingga dalam sektoral kebijakan pengembangan kebijakan sektoral nanti kita bisa uh, dapatkan kebijakan yang lebih komprehensif dan lebih precise, yang lebih akurat, sehingga seperti penentuan kebijakan pengobatan itu tidak mengikuti standar Europe atau tidak mengikuti standar Amerika, karena memang bisa jadi genom organisme ini berbeda. Strain di kita di Indonesia itu bisa jadi genomnya ada variasi dengan strain yang ada di negara-negara luar seperti China. Kan memang itu sudah terjadi. Jadi strain di negara contohnya China itu berbeda dengan strain bakteri TB di daerah Amerika atau Europe ataupun Afrika. Nah, seperti itu contohnya itu. Jadi memang sangat pesat. Harus kita pelajari selain ilmu epidemiologi, ilmu genomik, makanya ilmu-ilmu bioinformatika ini saat ini pesat dibutuhkan di Indonesia. Tersebut Ibu jawabannya. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Apakah tadi ada yang belum terjawab yang Kak? Mungkin bisa dibantu. Iya, sepertinya sudah ya, Pak Randy ya. Ya, karena komprehensif pertanyaan. Iya, Bagus. pertanyaannya sangat lengkap ya. Bagaimana Ibu Handayani, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi setelah mendapatkan jawaban dari Pak Randy atau sudah cukup? Sudah sangat terjawab Pak Randy. Terima kasih Oh, ya. banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Baik rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya kalau di sini kita belum melihat lagi ya Pak ya, untuk ada pertanyaan lagi. Baik. Nah, mungkin saya nih Pak yang ingin bertanya, saya penasaran sih. Karena kan Iya, boleh silakan Kak. tadi saya mendengar penjelasan dari Dr. Fendi, sebenarnya saya awal tahu juga. Nah, tapi dengan software yang selengkap itu kita bisa bikin form, kita bisa juga analyze data sampai create map dan mengintegrasikannya gitu. Apakah semua fitur-fitur di API Info ini gratis dan free untuk kita bisa akses dan ekspor seluruh fiturnya? Atau memang ada beberapa bagian yang perlu akses premium seperti itu? Iya, baik. Terima kasih Kak. Iya.
Untuk penggunaan FB Info ini semua gratis ya, jadi free. Semua tools yang ada di FB Info bisa kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini sebentar saya share untuk apa namanya. Nah, penggunaan visualisasi ini salah satu data yang ada di FB Info itu bisa divisualisasikan seperti ini untuk apa pie chart-nya kan bisa lebih interaktif ya dan lebih bagus. Kemudian di sini ada langsung statistik calculation-nya ya. Di sini bisa langsung tahu, bisa kita filter, sebentar, bisa kita filter ya apa aja yang perlu ditampilkan. Misalkan di sini oh ternyata untuk pasien yang meninggal itu untuk yang female itu sekitar 20%, sedangkan untuk yang laki-laki itu 18%-nya di antara komunitinya. Kemudian misalkan kita cek berdasarkan apa namanya asosiasi dengan outbreak. Misalkan di sini memang semuanya berasosiasi dengan outbreak yang laki-laki ya. Kemudian di sini misalkan kita cek uh, county name. Nah, ini bisa kita cek, misalkan di sini yang berasal dari daerah-daerah ini berapa gitu ya, kemudian yang meninggal berapa, kemudian yang apa variasi penyakitnya berapa banyak itu bisa, kemudian etnisitinya berapa, ini persentase frekuensinya itu juga bisa, sehingga ini sangat interaktif ya, baik semuanya. Ketika ketika kita ingin memvisualisasikan data itu menjadi lebih mudah. Nah, contohnya ini. Ini ada grafik outbreak yang ada di ini ya, US, misalkan tanggal sekian. Kemudian ini yang apa namanya? Hmm, ini nggak ada keterangan. Mungkin ini apa female sama male. Iya, female sama male. Kemudian ini t-test ya statistiknya. Ya, ini bisa tahu bahwa p-value-nya 0,9 ya, berarti masih belum signifikan. Nah, ini bisa untuk apa? Tahu bahwa variabel-variabel mana yang signifikan mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Misalkan di sini makanannya yang ada Cook Bacon ini sekitar berapa ini? Odds ratio-nya 1,0 ya. Kemudian P-nya juga masih belum ya, belum signifikan. Kemudian di sini ini odds ratio 3,9 ya. Kemudian ini total P-nya juga 0, di bawah 0,05. Ya, ini 3 kali, 4 kali ya, hampir 4 kali kemungkinan untuk sakit karena butter ya. Nah, ini juga bisa ada visualisasi ininya apa namanya warna gradien PCR ininya apa? Kalau merah berarti dia kemungkinan ya ini malah 12 kali ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah sebenarnya ya kalau kita ingin mengkolaborasikan data-data lapangan dengan statistik. Nah, seperti itu. Oke. Baik, terima Ya, kasih saya rasa banyak. cukup, Kak Ika. Iya. Baik, ya tadi jadi harapannya setelah ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa langsung mempraktekkan gitu ya ilmu-ilmu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fendi karena sangat-sangat lengkap ya belajar hari ini mulai dari cara instalasi sampai cara penggunaan masing-masing fitur dan juga analisis datanya itu sudah dijelaskan juga oleh Dr. Fendi. Jadi harapannya setelah ini banyak praktisi, akademisi dan juga peneliti yang
bisa menggunakan Epinfo ini ya Pak ya untuk kehidupan analisis epidemiologi yang lebih baik gitu ya di Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Terima Dr. kasih Muhammad semuanya. Frendy. Iya, terima kasih Kak Ika. Mungkin dari Dr. Frendy ada yang ingin disampaikan untuk penutup? Baik, ya terima kasih Kak Ika. Ya baik, tetap semangat karena Indonesia butuh para peneliti karena mayoritas dari kita mungkin di sini masih terbatas ya karena fasilitas dan juga teknologi, maka kita harus semangat untuk mengembangkan salah satunya digital epidemiologi. Ini bisa software yang kita integrasikan antara uh, keperluan dengan para praktisi ya. Mungkin nanti kita bisa membuat suatu software yang kita bisa uh, globalkan. Karena di sini Happy Info memang uh, punya kepunyaan dari US ya CDC, sehingga harapannya mungkin teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan, di mungkin kementerian atau yang merumuskan kebijakan sektoral di bidang kesehatan mungkin lebih bisa uh, luas lagi cakupannya, kemudian juga lebih bermanfaat lagi untuk hasil-hasil uh, analisis dan penelitiannya. Baik, demikian Kak Ika. Harapannya memang kita tetap maju ya, tidak tertinggal untuk ranah teknologi dan kesehatan. Baik. Semoga bisa terwujud ya Dr. Frendy. Nah, saya ingin menginfokan juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, jika memutar ulang gitu ya, penjelasan dari Dr. Frendy, bisa cek di YouTube kami di Jalan Tengah. Jadi ada live streamingnya dan itu akan disimpan di YouTube kami. Jadi barangkali mau memutar ulang dan langsung mempraktekkan, bisa langsung dilihat, dicek di YouTube kami. Baik, sebelum kita akhiri sesinya, kita akan masuki sesi dokumentasi. Mungkin untuk rekan-rekan kalian yang bisa on cam, mohon bisa on cam, dan panitia bisa dibantu juga untuk dokumentasinya. Kita bersama-sama mengabadikan ya momen sharing hari ini bersama Dr. Frendy. Oke, ditunggu ya untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita tunggu sampai 11.54 ya untuk bisa on cam, dan panitia nanti akan membantu untuk dokumentasinya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini partisipan sudah mulai on cam, boleh ditunggu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, silakan untuk on cam. Baik, Kak Afan, panitia mungkin boleh dibantu untuk dokumentasinya. Saya pandu ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Frendy, juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk Terima kasih kembali Kak Ika, Jalan Tengah, dan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya sudah hadir. Iya, saya mewakili panitia, mohon maaf dan juga berterima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Saya izin live Kak Listi. Ya, Kak Ika. Terima kasih, Dr. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ika, makasih banyak ya. Ya, terima kasih.